Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa banyaknya gempa itu adalah salah satu tanda akhir zaman. Fitnah akhir zaman berupa gempa itu boleh jadi lebih ringan dari fitnah terbesar di akhir zaman, yaitu bertemunya seseorang dengan Dajjal. Hadisnya udah ada di depannya. Kenapa fitnah terbesar itu adalah bertemu dengan Dajjal? Karena kata Rasul, barang siapa yang bertemu dengan Dajjal, saking takjubnya nanti orang sama Dajjal, orang minta hujan, orang mati bisa dihidupkan lagi, wah gitu. Saking takjubnya, orang kalau bertemu dengan Dajjal, mesti dia sujud. Mesti dia sujud kepada Dajjal. Bermakna apa? Musyriklah mereka. Jadi bahaya terbesar kalau bertemu dengan Dajjal itu adalah kemusyrikan. Maka kita umat Islam berdoa minta dijauhkan dari fitnah Masihid Dajjal. Salah satu wasilah, salah satu cara yang direkomendasikan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal itu adalah menghafal surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10, 10 ayat pertama atau di hadis lain 10 ayat terakhir. Sudah hafal semua? Gimana kalau kita hafalin? Untuk pemanasan Bu, kita hafalin satu ayat aja ya. Mau pakai kuantum tahfiz? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi anzala, yang telah menurunkan ala abdihi, kepada hambanya, al-kitab. Tampil? So. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Apa abdihi? Anzala. Alhamdulillah. Keren ya, langsung hafal artinya. Sok, sekali lagi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Potong-potong aja dulu hafalannya ya. Wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa lam yaj'al lahu iwaja. Dan Allah tidak menjadikan Al-Quran itu bengkok. Apa Bu? Walam yaj'al lahu iwaja. Dari pertama, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Walam yaj'al lahu iwaja. Sekali lagi ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Keren ya ibu-ibu? Gak nyampe 5 menit loh hafal satu ayat. 1/10-nya sudah hafal. Berarti bulan depan udah hafal semua. Amin. Itu mah ibu nanti ibu reka-reka aja Bu, supaya ibu gampang hafal. Karena kalau kayak tadi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tuh kebayang gitu ya. Kalau sambil gitu ibu sambil tahu artinya kan gitu ya.
Jadi itu nanti kita hafalkan insya Allah. Kalau ibu mau hafal, ini insya Allah 10 ayat, ya 10 hari lah. 1 ayat 1 hari. Kecil bu. Apalkan lagu dangdut aja apa tadi apalkan. Caranya ibu baca 10 kali, baca. Gak usah dihafalin, baca. Baca aja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Dibaca aja. Gak usah dihafalin. Otak kita udah lemot. Udah gak bisa diajak lompat. Otak kita mah ya. Jadi dibaca aja. Dibaca aja. 20 kali pagi, 20 sore, 20 sebelum tidur, 20 udah pokoknya baca aja. Kalau perlu mah simpen di print gitunya, tadi di kasur tempelkeun, di dapur tempelkeun, di dashboard mobil tempelkeun gitu ya. Supaya apa bu? Dibaca, jangan ini, ibu mentang-mentang udah hafal ayat 1 terus udah nggak ngelihat Quran, alhamdulillah, jangan. Baca supaya ke fotokopi di otak kita. Kayak ibu bayangkan kalau ibu bilang Bismillahirrahmanirrahim. Yang kebayang tulisannya, kebayang nggak? Kebayang? Alhamdulillahirabbil alamin. Kebayang tulisannya? Karena kita sering. Nah kalau kita menghafalkan Al-Quran dengan cara itu, dibaca aja entong edek, baru 2 kali gos ditutupkan Quran gitu. Berat otak kita dia, capek kalau gitu. Udah dibaca aja sambil di-scan, kayak nanti di fotokopi. Jadi nanti kita selain hafal, kebayang tulisannya kayak gimana. Ya, insya Allah. Niat bu di dalam hati hafalkan ini karena penting sekali kita terhindar dari fitnah Dajjal, bertemu dengan Dajjal. Kita nggak tahu iman kita kuatnya seperti apa. Kita nggak tahu apakah ketika kita bertemu Dajjal tuh kita tetap kekeh dengan kalimah la ilaha illallah, belum tentu. Ujian iman kita tuh ecek-ecek, betul? Ujiannya apa? Sakit pinggang paling. Iya kan ujiannya gitu-gitu bu ya. Duit kurang gitu. Listrik naik, naon deui. Pajak naik, air naik. Sekarang ujian kita, ujian imannya gitu doang. Sakit, beras naik, cina gitu. Maksudnya itu doang kita mau ujiannya bu. Padahal kata Allah, jangan GR ya kata Allah ya. Jangan kira kamu bakal masuk surga sebelum iman kamu diuji seperti kaum terdahulu kata Allah. Bayangin. Bagaimana kaum terdahulu diuji? Masya Allah. Amr bin Yasir yang diuji akidahnya, diikat 2 kakinya kepada 2 unta, 1 unta dipacu ke sana, 1 unta dipacu ke sini. Dia lihat ibunya ditombak kemaluannya dengan tombak panas. Kebayang? Apa yang terjadi pada Bilal bin Rabah? Ujiannya luar biasa. Lah kita. Imannya belum keasah. Terus nanti kalau ketemu Dajjal, na'udzubillah summa na'udzubillah, kelepek-kelepek nanti sujud ke Dajjal, na'udzubillah min dzalik. Makanya kita penting menghafalkan surat Al-Kahfi. Saya yakin insya Allah, saya pernah praktekkan ini di sebuah majelis ta'lim dalam waktu 1 bulan, saya isi ta'lim bulanan, bulan berikutnya udah ada 4 orang yang hafal. Nini kabeh. Kata saya, kenapa ini yang hafal malah nenek-nenek? Lah yang muda-muda kemana? Kita kan sibuk Bu Sufi nganterin anak ini, preta alasan kata saya. Ya iya si nenek mah tuh hafal udah enggak ngasuh anak, udah ngasuh gini-gini tinggal ngapalin Quran aja, alasan. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikr, fahal mim mudzakir. Al-Qur'an mah gampang, tapi kata Allah fahal mim mudzakir, saha anu mau gitu soknya. Apakah kamu mau mudzakir menjadi orang yang menyebut-nyebut Al-Qur'an itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah. Di ayat ini di Ibnu Katsir beliau menyebutkan bahwa alhamdulillahilladzi,
Segala puji bagi Allah. Maksudnya adalah Allah memuji dirinya sendiri. Allah menunjukkan kepada kita bahwa nikmat terbesar sehingga kita harus bersyukur kepada Allah itu adalah ketika allazi anzala ala abdihil kitab. Ketika Allah menurunkan kepada hambanya Alkitab, bermakna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Itu adalah nikmat terbesar. Sehingga Allah katakan alhamdulillah. Segala puji bagi aku, bagi Allah alladzi anzala, yang telah menurunkan. Apa yang diturunkannya Alkitab kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk kita semua. Di penjelasan begitu ya, Allah memuji dirinya sendiri. Ini pelajarannya buat kita, ibu rahimakumullah. Kita harus yakin betul di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat usia, nikmat raga yang sempurna, punya anak, punya suami, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa ibadah, lingkungan kita aman dan seterusnya. Di luar semua itu nikmat terbesar adalah Al-Quran. Nikmat terbesar itu adalah Al-Quran. Sehingga Allah memuji dirinya sendiri yang telah menurunkan Al-Quran. Bagaimana mungkin kita tidak mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah nikmat terbesar? Mungkin kalau kita memahami Al-Quran sebagai sebuah mushaf, gak ngaruh apa-apa Bu Sufi. Saya teboga duit, ayat Quran ngajajar di lomari ujuk-ujuk ayat duit, gitu enggak. Padahal mah bisa Bu, dijual Quran ayat duit. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, sebagai tuntunan hidup, sebagai juknis di dalam hidup kita. Karena kata Allah, وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. Allah tidak sama sekali, lam di situ, Allah tidak sama sekali menjadikan di dalam Al-Quran itu iwaja, kebengkokan, ketidaksempurnaan, ketidaklurusan. Allah enggak jadikan itu. Enggak ada sama sekali. Di dalam Al-Quran tidak ada yang tidak sempurna. Semuanya sempurna. Ini Allah yang kabarin kepada kita. Jadi kalau kemudian kita bertanya, iya gitu Bu Sufi? Selengkap apa, selurus apa Al-Quran? Allah yang jelasin. Lam yaj'al lahu, tidak akan ada ditemukan di dalam Al-Quran itu sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang kurang. Kalaupun kita menganggap ada yang salah, tidak sempurna, kurang, ketahui itu karena dari kebodohan kita. Surat apa yang paling dibenci oleh ibu-ibu? Ngaku. Surat An-Nisa ayat 3. Teh, ya Allah mau dibenci itu ayat Allah, gak boleh. Kita harus iman itu bahwa, mengimani itu bahwa itu adalah ayat Allah. Bahwa kemudian ibu gak mau suaminya mengamalkan itu urusan lain. Ayat apa emang? Fakihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Bapak-bapak bacanya cuma sampai sini doang biasanya. Intinya adalah fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu enggak mampu, kalau kamu ragu bisa berbuat adil. Ini ragu ya. Kalau cemas, kira-kira kalau gue nikah lagi bisa adil nggak? Kalau ada selentingan gitu di dalam hati, fawahidatan kata Allah. Satu aja Pak. 2, 3, 4. Itu konteksnya kan anak yatim ya. Untuk menolong dan lain sebagainya. Udah gitu, bapak-bapak bacanya sampai sepotong doang. Masna, wasulasa, waruba'a. Tuh kan Bu Sufi sampai 4 boleh. Gitu. Kemarin ada yang curhat ke saya, nggak apa-apa kan Bu Sufi kata suaminya kalau mau nikah lagi nggak usah izin istri pertama. Emang sah gitu nikahnya? Sah, halal pekta. Nggak ada syariatnya kalau si bapak mau nikah lagi yang kedua, ketiga, keempat harus izin istri pertama. Nggak ada.
Wis, asa naik gunung, tanya si bapak. Tapi kata Allah, wa'asiruhunna bil ma'ruf, hai para suami. Ya. Perlakukan istri itu dengan ma'ruf. Ada bapak-bapak nelpon saya, Bu Sufi, boleh nggak saya nikah tanpa izin istri pertama? Boleh, saya bilang. Halal, sah nggak? Sah. Tapi Pak, sebentar saya tanya dulu, Bapak udah ma'ruf belum sama istri? Ma'ruf teh gimana? Tidak sekedar benar memperlakukan istri, tapi ma'ruf. Kira-kira kalau dia tahu Bapak udah nikah lagi, dia mau gimana? Mau pingsan, ngamuk, atau bilang, ih Bapak teh udah nikah lagi, alhamdulillah, Mamah teh aya nu ngabantuan, ya Allah, barokallah Pak ya. Kalau istrinya udah level sebegitu, berarti dia udah ma'ruf sama istrinya, sok nikah lagi. Paling juga ngamuk istri saya, berarti Bapak belum bisa ma'ruf. Itu tuh perintahnya berlaku ma'ruf, bukan berlaku benar. Tadi kan benar ya, sekedar akad tanpa izin istri pertama, benar gak? Benar. Tapi perintah Allah memperlakukan istri itu bukan dengan cara benar. Bukan wa'asiruhunna bil haqq. Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Sok tah, bapak-bapak dangukeun ih meuni hayang ngeusi materi ieu aja dipayeudeun bapak-bapak. Tidak ada yang tidak sempurna kata Allah. Kalaupun ada ayat itu yang ibu ngedenger ge rada kumaha gitu ya. Lam yaj'al lahu iwaja. Itu bukan ketidaksempurnaan Al-Qur'an. Bu Sufi, eta kan ada ayat kisos tuh. Kalau dibunuh, bunuh lagi. Kalau dicekek, cekek lagi. Serem banget Islam tuh. Lam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada yang salah. Karena di dalam kisos itu kata Allah ada kehidupan. Sekarang mah orang berzina, nggak diapa-apain, besok zina lagi. Kemarin udah keluar tuh yang melakukan sodomi kepada berapa? 41? Yang di mana? Sukabumi? Di mana Bu Iva? Udah keluar, disambut sama keluarganya coba. Padahal trauma korbannya belum hilang. Coba kalau yang berzina nurut kayak Al-Quran. Rajam, bunuh, moal ayat nuwane de zina kan? Lam yaj'al lahu iwaja. Ketidaksempurnaan pemahaman kita terhadap Al-Quran, nah itu banyak. Tapi Al-Quran sendiri, lam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bengkok. Ditegasin oleh Allah di ayat berikutnya, qayyimah. Lurus, tidak bengkok itu artinya lurus. Di sini harus dibaca apa, Bu? Saktah. Jadi kalau ibu mau lanjut, ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima, berhenti tanpa mengambil nafas. Tapi kalau ibu mau berhenti, berhenti aja. Ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida. Kalau mau berhenti aja. Tapi kalau mau dilanjut harus saktah. Kenapa harus saktah? Karena kalau ini dilanjut tanpa berhenti, maknanya jadi begini. Walam yaj'al lahu iwajan qayyima. Jadi artinya Allah menciptakan bengkok hente, lurus hente gitu. Ngerti gak? Makanya harus berhenti. Walam yaj'al lahu iwaja, tanpa mengambil nafas, Allah kemudian menegaskan dengan ayat berikutnya qayyima. Tidak bengkok itu artinya lurus. Untuk apa? Di ayat kedua Allah menyebutkan Al-Quran yang lurus ini, Al-Quran yang sempurna ini, liyundhir, untuk memberi peringatan. Ada dua garis besar isi di dalam Al-Quran, yaitu peringatan dan al-busyra atau kabar gembira. Buat siapa peringatannya? Liyundhira ba'san syadida. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, peringatannya ini adalah buat orang-orang yang tidak mengikuti Al-Quran, maka Allah ba'san syadid. Ba'san syadida milladunhu. Ini yang berat nih.
Jadi peringatan di dalam Al-Quran itu untuk orang-orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran dengan ba'san syadid, dengan siksaan yang sangat berat, yang sangat pedih. Kemudian Allah jelaskan di slide berikutnya, min dunihi, siksaan itu bukan dari siapa-siapa, tapi dari sisi Allah. Saya baca di tafsirnya penjelasannya ada banyak dijelaskan oleh Ibnu Abbas, kemudian Qatadah, Mujahid dan seterusnya. Ba'san syadidan min ladunhu, min dunihi, min ladunhu, dari sisi Allah. Jadi saya baca di dalam penjelasan tafsir itu, kalau ada penjelasan sesuatu bahwa itu dari sisi Allah, itu artinya siksaan itu tidak akan ada orang lain, pihak lain yang bisa memberikan siksaan sepedih itu kecuali Allah. Tempo hari kita menghafalkan surat Al-Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nah, jempe. Udah enggak hafal lagi? Diulang. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Min ladunka, kita minta dari sisi Allah. Jadi katanya kalau sesuatu itu dari sisi Allah, artinya tidak ada pihak lain yang mampu memberikan itu kecuali Allah. Ba'san syadidah di sini siksaan yang sangat pedih, hanya Allah yang mampu memberikan siksaan yang sepedih itu. Tidak ada manusia lain, tidak ada pihak lain yang bisa menyiksa dengan siksaan sepedih itu. Ba'san syadidah. Al-Quran memberikan peringatan untuk orang-orang yang mentakfir, berkufur kepada Al-Quran, menolak Al-Quran dengan ba'san syadidah. Lalu yang kedua, kata Allah, wa yubashshiral mu'minin. Di dalam Al-Quran itu kabar baik, kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Di dalam tafsir yang saya baca, beriman di sini bermakna beriman kepada Al-Quran, kepada Allah, lalu dia mengikuti semua yang ada di dalam Al-Quran. Wa basyiril mu'minin, apa kabar gembiranya? Wa basyiril mu'minin alladzina ya'maluna shalihat. Perhatikan, di dalam Al-Quran, hampir setiap kata iman disandingkan dengan amal saleh. Karena aktualisasi iman itu adalah amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal saleh itu amal yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah, dilakukan dengan ikhlas, mengikuti apa yang disyariatkan Nabi. Bukan cuman yang dilakukan Nabi, tapi yang disyariatkan Nabi. Karena ada yang dilakukan oleh Nabi tapi tidak disyariatkan, ada yang disyariatkan tapi tidak dilakukan Nabi. Ada? Nih contoh, dilakukan Nabi tapi tidak disyariatkan. Rasulullah SAW kalau mau buang air besar, beliau mencari tempat yang jauh dari perkampungan. Saking tidak mau mengganggu orang lain. Tapi apakah itu disyariatkan oleh Rasul? Barang siapa yang mau buang air besar ya harus cari tempat yang jauh. Enggak. Itu tidak disyariatkan. Rasulullah SAW ada juga yang disyariatkan tapi tidak dilakukan oleh Rasul. Ajarilah anakmu dengan 3 perkara. Apa? Berkuda, memanah, berenang. Saya yang Taif ini belum menemukan Rasulullah melakukan jihad bahari. Tidak berenang beliau, tapi disyariatkan. Kalau bulan Zulhijjah, Rasulullah SAW saum dari hari pertama sampai hari ke-9. Penutupnya hari ke-10 sampai datang selesai sholat Id. Tapi yang disyariatkan oleh Rasul adalah tanggal 9. Gitu Bu. Jadi amal soleh itu dilakukan dengan niat lillah karena Allah dan tata caranya prak-prakan anak gitu sesuai dengan yang disyariatkan Nabi.
itu baru menjadi amal soleh. Di keterangan lain saya mendapatkan penjelasan yang disebut dengan amal soleh itu adalah ibadah yang mempunyai dampak positif kepada pelakunya maupun kepada orang lain, itu amal soleh. Jadi kalau orang bersedekah tapi menyakiti perasaan orang yang diberi, itu bukan amal soleh. Di keterangan lain saya mendapatkan penjelasan amal soleh itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi kalau ibu bari ngalindur atau bari mabok gitu ya, terus sedekah 1 miliar, itu nggak masuk amal soleh. Karena tidak ada niat. Kalau tidak sadar dia tidak niat. Ayah gitu nu ngalindur amal soleh. Lamun itu mah ibarat. Jadi ibrah dari ayat ini warahimakumullah sampai ayat 2 ini, kalau saya mentadaburinya begini. Paingan itu apa? Pantesan. Pantesan Allah menyuruh kita hafal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama ini supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal. Kenapa? Karena di situ Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu nikmat terbesar. Ikuti, kalau enggak diikuti nanti ba'san syadidah. Kalau diikuti maka kata Allah nanti di akhir ayat kedua itu, anna lahum ajron hasanah. Saya baca di dalam tafsir ajron hasanah itu maknanya banyak. Yang paling mutawatir ajron hasanah itu adalah pahala yang besar di sisi Allah. Mujahid mengatakan ajron hasanah itu adalah surga dan segala sesuatu yang mendekatkan kepada surga. Itu ajron hasanah. Jadi ketika kita mengikuti Al-Quran akan mendapatkan ajron hasanah. Kalau tidak akan mendapatkan ba'san syadid. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ba'san syadid ini kemalangan, siksaan fid dunya wal akhirah. Jadi kalau kita tidak mengikuti Al-Quran, maka ba'san syadid, kepedihan itu, siksaan itu bukan hanya kita dapatkan di akhirat, tapi di dunia udah Allah kasih. Begitu Ibnu Abbas dan Mujahid mentafsirkan, ba'san syadidah itu di dunia dan akhirat. Anna lahum ajran hasanah, maka bagi orang-orang yang beriman, apa tadi, beriman kepada Allah dan menjalankan seluruh isi Al-Quran, maka dia akan dimasukkan oleh Allah makithina fihi abada. Makithin itu apa? Menetap. Nganjrek cek orang Sunda mah. Kalau menetap sesaat, ibu ngekos di apartemen itu tidak masuk makisin. Makisin itu ya udah menetap di situ, tinggal di situ. Allah tegaskan lagi dengan kata abadan. Dia tinggal di dalam surga itu makisin fi abadan. Bayangkan ibu rahimakumullah, kalau kita mengikuti semua tuntunan Allah di dalam Al-Quran, kira-kira iman kita sekuat apa, dan kira-kira kalau kita mendapatkan godaan iman, kuat atau tidak? Kalau kita menjalankan seluruh isi Al-Quran, kita tidak akan diuji dengan ujian seberat bertemu dengan Dajjal insyaAllah. Pantas Allah, Rasulullah SAW menyuruh kita menghafalkan ini. Bukan cuma hafal Bu ya, harus pahami artinya, maknanya. Makithina fihi abada. Lanjut Neng. Nah ini penjelasan di tafsir. Ini saya ringkas Bu ya, maroji saya, maroji tenaun reference yang saya baca adalah tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, tafsir satu lagi Jalalain. Ini marangkumannya lah. Jadi bersama pahala mereka di sisi Allah yaitu surga yang mereka akan kekal di dalamnya abadan untuk selama-lamanya. Tidak akan ada ujungnya, nanti kita di surga itu nggak akan ada ujungnya. Dan di surga itu kenikmatannya cuma satu. Nggak ada kenikmatan lain kecuali bersenang-senang. Inna ashabal jannatal yauma fi sughlin fakihun. Nah, kesibukannya itu cuma satu, nanti kita bersenang-senang selamanya. Mual bosan gitu Bu Sufi, nggak ada rasa negatif di sana. Kita didampingi oleh 70.000 bidadari. Bidadari itu bukan perempuan aja Bu ya. Kalau penghuni surganya laki-laki, bidadarinya perempuan. Kalau penghuni surganya perempuan, bidadarinya laki-laki. 70. Jangan dibayangin, kumaha eta Bu Sufi, udah, nggak usah dibayangin. Nu mana heula gitu. Di
Saya bilang sama suami saya, Bi, maaf ya nanti kalau di surga ibu nggak ingat sama Abi pas ngelihat 70, Allah gara ranteng gening. Sekarang aja emak-emak baru ngelihat yang ganteng berapa orang udah kelepek-kelepek. Muni heboh eta mama ya ninggalin negara ranteng, ingat sama suami, ya Allah karib. Ini muncul satu lagi, oh ini mah gantengnya kuadrat. Gitu. Kalau saya jadi suaminya, saya cewer. Hati-hati Bu, hati-hati. Sekarang lagi banyak berseliweran tuh di WA, di grup ya. Yang gara ranteng, yang kararinclong ya. Seganteng-ganteng apapun mereka tetap aja nggak halal buat kita. Yang halal mata nu di kasur gigi rendah itu aja. Tongsok di wawaas gitu ya. Aduh kebayang, udah jangan. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan Al-Qur'an ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dilanjutkan. Dan Al-Quran ini diturunkan liyunzirul ladzi qalu, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang di situ di tafsir itu disebutkan orang musyrikin Quraisy. Mereka mengatakan, apa yang mereka katakan? Qalu ittakhadallahu walada, Allah tuh punya anak. Jadi kaum musyrikin Quraisy saat itu mereka beranggapan bahwa malaikat itu anak perempuannya Allah. Itu anggapan mereka. Sehingga Allah turunkan Al-Quran untuk memberikan peringatan kepada mereka. Turunlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak diperanakan. Allah tidak punya anak. Karena keyakinan kafir Quraisy itu, kaum musyrikin Quraisy itu, Allah punya anak dan anak perempuannya itu jadi malaikat. Ini yang ditentang oleh Al-Quran. Peringatan kepada kaum kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Peringatannya ada di mana? Ada di Al-Quran. Lalu di ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Padahal sesungguhnya mereka tadi yang bilang apa? Bahwa Allah punya anak perempuan yang terus jadi malaikat itu. Kata Allah, mereka itu tidak punya ilmu sedikit pun tentang itu. Jangankan tentang bahwa Allah itu punya anak. Mereka ditanya tentang Allah pun mereka nggak bisa menjawab. Di dalam Al-Quran itu mereka cuma bisa menjawab, siapa yang menciptakan langit? Allah, mereka bilang. Siapa yang menciptakan kamu? Allah, mereka bilang. Tapi ketika mereka harus mengatakan la ilaha illallah, mereka menolak. Mereka tidak tahu apa-apa tentang Allah. Ma'lahum bihi min ilmi wala li'abaihim, enggak juga nenek moyang mereka, enggak juga kakek buyut mereka, enggak ada itu yang ngerti tentang Allah. Apa kalau bahasa sekarang? Sotoy gitu ya. Tahunin sotoy. Sok tahu ngomong tentang Allah malaikat padahal mereka enggak punya ilmu apa-apa tentang Allah. Bahkan mereka menentang tentang Allah. Mereka enggak mau mengatakan bahwa Allah itu satu-satunya ilah. Kalau mereka mengakui bahwa Allah itu satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, itu konsekuensinya, artinya mereka harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan Allah. Itu yang mereka enggak sanggup. Maka kata Allah, mereka tidak mempunyai itu. Kaburat kalimatan takhruju. Nah, ini ya. Kata kaburat itu katanya untuk menunjukkan takjub tapi dalam makna negatif. Kaburat kalimatan, sungguh itu adalah sebuah perkataan dusta yang amat sangat yang keluar dari mulut-mulut orang kafir. Tidak ada kedustaan yang lebih besar daripada kemusyrikan yang dilakukan oleh mereka yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak perempuan. Itu adalah fitnah dusta yang paling besar. Makanya fitnah yang paling besar itu apa, ada ayatnya? Al-fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Dalam sebuah tafsir dijelaskan, al-fitnah di situ itu artinya adalah kemusyrikan. Jadi kemusyrikan itu lebih berat daripada pembunuhan. Bukan fitnah dalam definisi orang Indonesia-nya. Apa fitnah?
saya nggak suka dipanggil Eis karena itu fitnah. Eis itu artinya gelis. Jadi kalau saya dipanggil Eis itu rada-rada fitnah. Kan saya mah nggak gelis, atau udah saya mah gelis banget. Fitnah dalam bahasa Indonesia cenderung berarti kebohongan. Tapi fitnah dimaksud di situ adalah al-musyrik. Jadi dosa musyrik itu lebih besar, lebih berat daripada dosa pembunuh. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyaquluna illa kadhiba. Pokoknya kalau orang musyrik, orang kafir ngomong apa aja bohong udah. Kalau ada yang suka sering bohong, PHP itu alamatul musyrik. Dia sudah punya tanda-tanda kemusyrikan. Nauzubillah min dzalik. Semua yang dikatakan oleh orang musyrik tentang Allah itu dusta. Ayat berikutnya, ini harus saya jelaskan dulu tentang asbabun nuzul. Ayat 6. Ayat 6 ini, asbabun nuzulnya adalah fala'allaka bakhi'un. Kenapa kamu bakhi'un nafsaka? Bakhi'un itu gini Bu, di dalam tafsir yang saya baca. Bakhi'un itu kesedihan yang menyengsarakan diri yang bisa membuat kita mati. Ada ya orang yang sedih sampai dia sakit gitu ya. Ada kan yang gitu ya? Kemarin saya ketemu seorang ibu, semoga Allah merahmatinya. Diberikan ujian, biasalah ujian surat An-Nisa ayat 3 tadi. Sampai kurus badannya, baru ngomong sekata sama saya udah nangis. Gitu, Allah Karim, saya bilang berat banget nih kayaknya ujian ibu ini. Jadi begini Bu Sufi, gitu. Saya udah berdoa aja dalam hati, ya Allah ringankanlah semua penderitaan. Belum ngomong saya udah kebayang nih berat banget pasti. Nangis terus sepanjang bicara, nangis terus Bu. Suaminya lagi enak-enakan loh sama perempuan itu. Sedih banget kan, udah dia enak-enakan, kitanya jadi sakit, bolak-balik saya ke rumah sakit Bu Sufi. Itu udah bakhi'un nafsaka, kesedihan yang membuat kita menjadi menyengsarakan diri sendiri. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Kenapa kamu bersedih hati sampai membinasakan dirimu sendiri? Ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits ya safa. Karena kamu kecewa bahwa mereka tidak mau mengikuti apa yang kamu sampaikan, kata Allah. Ini asbab nuzulnya adalah ketika dua orang utusan kafir Quraisy di Mekah. Siapa namanya lupa saya. An-Nadhr bin Al-Haris dan Utbah bin Mu'id. Jadi ceritanya, beredarlah isu di kalangan kafir Quraisy di Mekah. Ketika Rasulullah SAW mengikrarkan diri sebagai Nabi. Orang-orang kafir Quraisy yang Nasrani, yang Yahudi, sesungguhnya telah sampai kabar kepada mereka bahwa akan datang Nabi akhir zaman. Mereka udah tahu. Karena di dalam Injil, di dalam Taurat itu dikabarkan. Tapi para penghulu-penghulu, para pepuhu itu apa sih? Pemuka-pemuka kafir Quraisy itu penasaran gimana caranya menguji benar gak Muhammad itu seorang Rasul, seorang Nabi. Maka kemudian Nadhr itu diutus oleh pemuka-pemuka Quraisy untuk ke Madinah. Kenapa? Karena di Madinah itu banyak rahib-rahib yang Yahudi yang ahlul kitab. Yang mereka hafiz lah mencekurang gitu ya. Menguasai betul isi kitab Taurat dan Injil. Pergi kamu ke Madinah, temui rahib-rahib ahlul kitab di sana, tanyakan kepada mereka apa cirinya bahwa Nabi akhir zaman itu ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ceritanya pergilah dua orang ini, Nadhr dan Uqbah, pergi ke Madinah. Di Madinah bertemu dengan rahib Yahudi yang paham betul tentang Injil dan Taurat. Dikabarkan,
Di Mekah ada orang ngaku-ngaku sebagai Rasul, sebagai Nabi. Gimana saya ngetesnya? Itulah kurang lebih ya terjemahan bebasnya, hadisnya panjang. Lalu kata rahib itu, tanyakan kepada dia 3 hal. Tanyakan tentang Ashabul Kahfi, tanyakan tentang Zulkarnain, tanyakan tentang ruh. Nah, itu nanti yang dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi. Pulanglah Nadhr dan Uqbah. Lalu disampaikanlah kepada pemuka-pemuka Quraisy. Kata rahib sono, tanyain 3 perkara ini. Didatengin Rasulullah, wahai Muhammad, jawab pertanyaanku. Ceritakan kepada kami tentang Ashabul Kahfi, Zulkarnain, dan jawab pertanyaan kami tentang ruh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu lupa mengatakan insya Allah. Lalu Rasul bilang, ya besok saya jawab. Karena biasanya kalau ada pertanyaan, malaikat Jibril langsung datang, nggak lama menjelaskan. Nah, Rasulullah pada saat ditanya dengan 3 pertanyaan itu, beliau langsung jawab, iya, besok aku jawab. Enggak bilang insya Allah. Itu nanti dibahas di ayat 23-24 di surat Al-Kahfi. Tidak boleh kita mengatakan akan melakukan ini, itu besok hari, kecuali harus kamu ucapkan insya Allah. Enggak boleh. Itu insya Allahnya beneran ya, bukan insya Allah orang Indonesia. Bu, datang ke pengajian ya, di dalam hatinya, maharoream, insya Allah ya Bu ya. Nah itu, 90% saya nggak akan datang kayaknya, itu mah terjemahannya gitu. Insya Allah di situ menunjukkan keimanan kepada Allah, bahwa kita tidak akan mungkin melakukan sesuatu, hatta sesuatu yang kita rencanakan, kalau Allah tidak berkehendak. Udah nggak usah diributin, nulisnya gimana Bu Sufi? Insya, SY atau SH, menisok ribut etanya dina EA. Udah pokoknya nulis Arabna alif nun in sya'a Allahu, udah nulisnya gitu. Ini ribut, nah bet SY, nah SH itu tergantung SY itu terjemahan tina huruf shin atau bukan gitu ya. Enggak usah diributin itu. Nah, lalu kemudian malaikat Jibril enggak datang-datang. Allah enggak ngasih jawaban berapa hari? 15 hari. 15 hari Rasul menanti, dan selama 15 hari itu diejek terus sama kafir Quraisy. Kebayang nggak Bu? Wah, Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad ngebohong. Wah, kebayang nggak? Makin dicaci maki abis oleh kafir Quraisy. Karena 15 hari Rasul menunggu jawaban, tapi Allah nggak kasih jawaban. Apa tujuannya? Memberikan pelajaran kepada beliau dan kepada kita, enggak boleh menjanjikan mau melakukan sesuatu kecuali kita berpasrah pada kehendak Allah dengan mengatakan insya Allah. Lalu saking sedihnya Allah kemudian menurunkan ayat ini. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Geus tong sedih-sedih teuing lah gitu kayak kalau terjemahin mah ya. Jangan kesedihan itu membuat kita membinasakan diri Bu. Ini pelajaran. Walaupun ini konteksnya, ceritanya adalah cerita Nabi Muhammad karena enggak turun wahyu. Tapi buat kita ini menjadi pelajaran. Kalau kita dalam keadaan sedih, enggak usah terlalu larut. Kalau kita punya musibah, enggak usah juga terlalu larut dengan musibah itu. Kalau kita dapat ujian, jangan bakhi'un nafsaka, jangan nyiksa diri sendiri dengan kesedihan itu, enggak boleh. Sampai kita sakit, sampai kita gering nangtung ngalang layung gitu ya. Kenapa ngering nangtung ngalang layung? Itulah pokoknya mah gitulah. Enggak boleh. Kenapa? Karena ketika kita bakhi'un nafsaka, seolah-olah kita tidak yakin bahwa Allah tuh ada bersama kita. Jadi kalau sedih yang sedang-sedang sajalah, Fetty Vera aja tahu kan, yang sedang-sedang aja, nggak usah terlalu sedih. Benar nggak sih lagu Fetty Vera? Iklan musuhnya. Karena kesedihan itu, ini secara psikologis Bu ya, secara psikologis kalau kita dalam keadaan sedih, memang akan meranggas tubuh kita, meranggas tenaun. Ya gitulah, stamina kita jadi turun gitu ya. Hormon endorfin kita nggak bisa keluar gitu, daya tahan tubuh kita nggak punya, terus dada tuh rasanya sesek aja gitu.
Coba deh kalau lagi sedih kan, badan leles, dada sesek, mikir ini nggak bisa, mikir itu nggak bisa, makan nggak enak, minum, pokoknya mah udah. Bakhi'un nafsaka, nggak. Orang beriman itu tidak seperti itu. Sedih, ya sedih aja. Rasul juga kalau sedih mah nangis kan. Ketika beliau menggendong bayi Ibrahim putranya, beliau menangis. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, air mata apa ini? Masa Rasul ditinggal anaknya nangis gitu, nggak ridho sama Allah? Kata Rasul apa? Ini air mata cinta seorang ayah kepada putranya. Sedih boleh 3 hari aja kata Rasul. Nggak boleh kalau leban. Kalau leban apa? Ya itu dah. Kesedihan yang sama amat sangat. Jadi Allah memberikan penguatan kepada Rasul. Nggak usah terlalu bersedih karena mereka nggak mau mengikuti apa katamu. Jadi kalau mereka udah mencap Rasulullah berbohong karena 15 hari nggak memberikan jawaban. Lalu nanti Rasul khawatir. Kalau nanti dia sampaikan ayat-ayat Allah, orang itu nggak mau dengar. Rasul khawatir kalau dia dicap bohong, orang tidak percaya karena Allah tidak menurunkan wahyu. Rasul khawatir. Nah di ujungnya Allah katakan apa? Bihadzal hadisi asafa. Apa asafa? Asafa itu kecewa, kata Ibnu Abbas. Asafa itu, iya kecewa. Gak usah kata Allah. Setelah itu lalu Allah katakan, ini dia. Inna ja'alna ma'alal ardh. Sesungguhnya Allah lah ja'alna yang menjadikan segala sesuatu alal ardh di atas permukaan bumi ini. Apa maknanya di situ? Dengan tulisan panjang seperti itu. Mana Arabnya, Neng? Ini dia. Pointernya nggak dibawa. Ini artinya segala sesuatu, everything pokoknya. Di atas muka bumi ini. Apakah itu makhluk hidup, benda mati, kejadian, takdir, penyakit, semuanya. Apa itu kata Allah? Semua itu adalah zina. Bukan zina Bu ya. Zina di sini adalah ujian. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa zina di sini adalah merujuk kepada cerita bahwa ujian kaum Yahudi terdahulu, ujian yang pertama itu adalah wanita. Mujahid mengatakan wanita dan harta. Jadi ujiannya adalah semua yang ada di atas bumi ini bagi kita adalah fitnah. Bagi kita adalah zina, perhiasan, sesuatu yang bisa memalingkan. Sesuatu yang bisa menggoda kita, sesuatu yang bisa membuat kita goyah. Kenapa Allah katakan itu? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Untuk apa semua itu? Linabluwahum. Ibu, di situ ada kata li. Mana? Ini dia. Jadi kalau li diterjemahkan secara harfiah itu artinya untuk. Tapi dalam konteks ini hanya untuk menguji manusia. Segala macam zina, segala macam perhiasan dunia itu, mau harta, mau tahta, mau wanita, mau kecantikan, mau rizki yang banyak, rumah gedong, mobil, semuanya adalah linabluwahum, kata Allah. Untuk menguji. Apakah dengan harta yang kita punya, kita ahsanu amalah, kita bisa berbuat yang terbaik? Apakah dengan sehatnya kita bisa ahsanu amalah? Apakah dengan harta yang kita punya, kita bisa ahsanu amalah? Apakah dengan ilmu yang kita punya, kita bisa ahsanu amalah? Dengan anak yang kita punya, suami yang kita punya, kendaraan yang kita punya, linabluwahum, kata Allah. Semuanya untuk menguji kita.
Karena kalau tidak untuk menguji itu, Allah tidak tahu di ayat lain siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh bersabar dalam menjalankan syariat Allah. Semuanya untuk menguji. Jadi ujian itu, bahkan kata Rasul, aku tidak khawatir dengan ujian berupa kemalangan kepada umatku. Tapi yang paling dikhawatirkan itu adalah ujian yang berupa kesenangan. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ujian itu bisa sesuatu yang tidak enak, bisa juga sesuatu yang enak. Kalau lagi sakit, pasti insya Allah kita suka bilang, ya Allah, gitu ya. Coba kalau lagi sehat, ada nggak cerita, ya Allah, mudah-mudahan sehat saya bisa dipakai dakwah ilallah. Kalau lagi sehat, asapang heeh, nah, gitu ya. Dah, pokoknya mas sehat, jalan kemana jalan. Nggak ada tuh muhasabah kita. Kalau lagi sakit, ini mas saya bu yang banyak dosa. Kalau lagi sakit, ya Allah, rumah saya itu apa? Sadar betul bahwa saya itu kurang ibadah, bahwa saya itu kurang terlalu banyak maksiat. Pantes kalau dikasih sakit seperti itu tuh, itu cara Allah menguburkan dosa kita. Tapi kalau lagi sehat, coba muhasabah sehari ini berapa jam saya udah baca Al-Quran ya. Berapa puluh menit udah baca Al-Quran, berapa puluh menit udah baca WA. Banyakan buka WA atau buka Al-Quran? Kok kompak sih? Kan handphonenya juga ada Al-Qurannya. Masya Allah. Ujian terberat itu justru ketika kita ada dalam keadaan lapang. Kita ada dalam keadaan enak, tumaninah, nggak ada apa-apa. Cenderung orang tidak mengingat Allah kalau dalam keadaan enak. Begitu asam urat kerasa, nggak bisa jalan. Terus sholatnya nggak bisa sambil berdiri. Baru tuh rasa ya. Ya Allah, kasih sehat saya. Allah pengen ke masjid, pengen ke taklim. Dikasih sehat, ke mall. Baru kerasa tuh ya. Udah mata buram, kepala sakit, punggung panas, kolesterol naik, tensi tinggi. Baru tuh ya Allah. Udah gitu bilang lagi, dosa apa saya teh ya Allah, ujian teh berat banget. Cek Allah teh sotoy, dosa kamu teh banyak. Makanya dikasih penyakit. Binabluwahum, jadi pesannya dari ayat ini kalau buat saya, pertama, ini adalah warning buat kita, peringatan buat kita. Hati-hati dengan segala sesuatu yang ada di dunia berupa zina, berupa penghiasan yang menggoda. Hati-hati. Sehingga dengan ayat ini kita menjadi waspada. Ketika kita diberi nikmat, ketika kita diberi ujian, ketika kita diberi harta, kita waspada. Kita cari tahu Allah tuh maunya apa sih? Sehat saya ini maunya Allah dipakai apa? Sempurnanya saya nih, sempurna banget tuh hidup kita ya. Alhamdulillah, coba. Tempat tinggal punya, anak punya, suami ada, yang udah menduluin insya Allah nungguin di surga. Makan paling banter 2 kali sehari, itu juga karena diet, bukan karena nggak ada nasi. Benar? Benar kan? Sok apa? Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat Allah mana yang kita dustakan? Kalau kita waspada, kita akan taki-taki. Taki-taki apa? Siap-siap. Nah, hari ini saya bangun. Kira-kira maunya apa nih Allah? Allah kasih kita mata. Maunya Allah apa? Allah kasih kita mulut. Maunya Allah apa? Saya pernah jelaskan ya pengertian syukur beberapa pertemuan lalu. Apa itu? Syukur itu adalah menggunakan segala sesuatu sesuai keinginan sang pemberi sehingga dia merasa senang atas pemberian. Itu syukur. Ibu ke Singapura beli pasmina termahal yang ada di sana. Dikasih ke Bu Sufi, tapi Bu Sufi nggak ngerti itu teh pasmina mahal. Bu Sufi tuh nggak ngerti betapa ibu tuh susah mencarinya, nggak ngerti. Terus diguntingin, dipakai kekeset. Kenapa? Saya melakukan itu karena saya
yang ngerti itu naon sih gitu. Kan bentuknya masalah we jeung lapas lagi. Karena enggak punya ilmu bahwa itu pasmina mahal, pasmina berharga, enggak punya ilmu bahwa yang memberinya begitu susah payah, enggak punya ilmu bahwa yang memberinya begitu penuh cinta, enggak punya ilmu cara makainya gimana, ya udah diguntingin aja. Besok ibu ke Singapura lagi mau beliin pasmina lagi enggak? Enggak, beliin kekeser, we da busupi mangan butuh kekeser geuning. Syukur itu butuh ilmu. Supaya kita tahu pemberian ini teh dari siapa? Dari Allah. Allah teh siapa? Pemberian ini seberharga apa buat kita? Terus maksudnya Allah ngasih pemberian ini buat apa? Kalau kita enggak tahu, kasusnya seperti tadi, pasmina dibikin kekeset. Kalau kita tidak tahu mata ini untuk apa maunya Allah, ya udah habislah dipakai baca WA, udah kepoin status orang. Aduh, ini mah hoak gaya, udah kepoin status, hoak deh status teh, Masya Allah. Ketahui apa yang Allah mau, ketahui bagaimana rahman rahimnya Allah sehingga memberikan segala sesuatu itu buat kita. Ketahui bagaimana cara menggunakan nikmat Allah itu. Sehingga kita bisa ahsanu amala. Jadi kalau yang pertama ayat ini memberikan peringatan kepada kita supaya kita waspada dengan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah di ayat ini kalau saya mentadaburi, kita diingatkan oleh Allah bahwa segala sesuatu itu outputnya adalah harus ahsanu amala. Al-Qasas ayat 77 pernah saya bahas juga di sini insyaallah. Kalau yang masih ingat atau yang catatannya belum ganti, sok dibuka lagi. Al-Qasas ayat 77. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fi ma atakallah ad-darul akhirah. Ambil kata Allah dari segala sesuatu yang aku berikan kepada kamu di dunia supaya bisa jadi bekal untuk darul akhirah. Wabtaghi kata Allah, kumpulkan. Wabtaghi itu ngambil sampai mulungan, gitu Bu, tahu mulungan? Sampai ke remah-remahnya tuh diambil. Kita ngumpulin akhirat harus seperti itu Bu. Yang besar kita ambil, yang kecil juga kita pungutin, atu-atu dikit-dikit. Darul akhirah, untuk darul akhirah. Itu di ayat 7, 6. Ahsanu amalan. Wa inna la ja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Kalau Allah mampu memberikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sebagai zinah buat kita, sebagai perhiasan untuk menguji kita linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, itu kan yang baik-baik tuh. Tapi coba lihat di ayat berikutnya. Wa inna la ja'iluna. Perhatikan lam di sini, Ibu hati-hati, sama sekali nggak boleh dibaca panjang. La ja'ilu, ini lam ta'qid. Ini kalau diterjemahkan satu-satu, dan sesungguhnya, sungguh, pasti, niscaya, ja'iluna. Jadi lam di sini untuk menegaskan bahwa Allah menjadikan segala sesuatu itu benar-benar Allah yang menjadikan. Allah tidak membutuhkan sumbangan dari manapun, bantuan dari manapun, enggak. La ja'ilun. Sungguh pasti niscaya Allah akan menjadikan ma'alaiha, segala sesuatu di atas muka bumi itu, sa'idan juruzan. Apa sa'idan juruzan? Sa'idan juruzan itu adalah di dalam tafsir Mujahid menyebutkan sa'idan juruzan itu adalah padang tandus. Tanah yang tidak bisa ditanami pohon. Ibnu Abbas menerjemahkan, mentafsirkan bahwa sa'idan juruza itu adalah kemusnahan, kehancuran permukaan bumi. Kenapa? Coba bayangkan kalau seluruh permukaan bumi ini, innal laja'iluna ma'alaiha, segala sesuatu di atas muka bumi ini, bayangin semua tanah di atas muka bumi gak bisa ditanemin apa-apa. Bayangin. Apa yang akan terjadi? Manusia gak bisa hidup. Kita gak bisa makan apa-apa. Semua di atas
permukaan bumi ini Allah jadikan kering, Allah jadikan tandus, tanahnya nggak bisa ditanami, lautnya nggak bisa diairi, nggak ada airnya. Apa yang terjadi? Kemusnahan. Maka Ibnu Abbas mentafsirkan sa'i dan juruza itu adalah kemusnahan. Sangat mudah bagi Allah. Jadi di ayat ini, di tafsir yang saya baca, di maknanya kurang lebih begini. Sangat mudah bagi Allah menjadikan bumi jadi tandus. Sangat mudah bagi Allah memberikan segala sesuatu kepada kita. Oh, sa'i dan juruza. Jadi di dalam tafsir itu, maknanya kurang lebih seperti ini. Allah menciptakan, menjadikan semua permukaan bumi ini menjadi tandus, menjadi kering. Itu sangat mudah bagi Allah. Di dalam tafsir itu disebutkan, dan itu tuh belum apa-apa dibandingkan dengan kuasanya Allah menurunkan Al-Quran kepada hamba. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang diberikan oleh Allah itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan turunnya Al-Quran, gitu katanya Budi Tafsir. Jadi ini menunjukkan kekuasaan Allah kepada kita, bahwa apapun buat Allah mungkin, apapun buat Allah kecil. BMG itu katanya menduga di tahun 2017 itu menduga bahwa akan ada bencana gempa di Donggala. Beberapa hari sebelumnya ada ipar di perusahaan minyak itu survei ke daerah Jawa Timur sana. Di hasil presentasinya tuh dia bilang, ini kalau model patahannya begini, model geologisnya begini, ini nanti akan ada gempa di Donggala. Itu sehari apa 2 hari sebelumnya presentasi di kantornya. Tapi kapan, detik mana, kejadiannya seperti apa, gak ada yang bisa menentukan. Suka-sukanya Allah. Buat Allah itu gampang sekali. Apa maknanya, Bu? Maknanya ketika Allah menunjukkan kebesarannya, agungkanlah Allah dan kerdilkanlah diri kita sendiri. Maknanya ketika Allah menunjukkan kekuasaannya, tidak ada yang bisa kita jadikan pegangan, kita jadikan tempat bergantung, kecuali Allah yang maha kuasa. Segala sesuatu. Ini luar biasa Allah sebutkannya. Wa inna la ja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Bukan nyingsienan ya. Nyingsienan itu apa? Bukan nakut-nakutin. Mungkin nggak ini terjadi? Mungkin, karena itu buat Allah mudah. Sangat mudah. Jangankan menjadikan tanah permukaan bumi menjadi padang tandus. Orang menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada aja Allah bisa. Menjadikan bumi dan langit dari tidak ada menjadi ada Allah bisa. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajab. Kata Allah, bagaimana kamu bisa melihat peristiwa ashabul kahfi itu aja kemudian takjub? Padahal kebesaran Allah bukan cuma kemampuan Allah untuk menidurkan ashabul kahfi kemudian membangunkan lagi setelah sekian puluh tahun. Yang itu mah kecil bagi Allah. Am hasibta, apakah kamu mengira an ashabul kahfi, ashabul kahfi itu ceritanya udah pada paham semua lah ya. Udah ngolotok. Saking ngolotoknya gak tahu kemana tuh larinya. Saking ngolotoknya gak tahu kemana. Cerita ashabul kahfi ini ketika 7 pemuda, al-kahfi ini bermakna gua. Raqim itu di dalam tafsir ada yang menyebut Raqim itu lembah tempat gua itu ada di situ. Ada juga yang mengartikan Raqim di situ adalah prasasti. Kalau Ibnu Abbas menyebutkan Raqim itu adalah prasasti. Prasasti itu apa sih? Lempengan batu yang di situ dituliskan cerita ashabul kahfi. Mereka tertidur lama, lalu kemudian ketika mereka bangun kuasa Allah, mereka tidak berkurang satu apapun. Buat Allah mah gampang Bu ya. Sangat mudah buat Allah. Jadi kalau saya membaca di Al-Kahfi ayat
1 sampai 10 itu yang menjadi mainstream, yang menjadi topik besarnya itu adalah bagaimana kita meyakini tentang kebesaran Allah, tentang kekuasaan Allah. Kita diminta untuk mengimani itu dengan amat sangat ketika Allah menunjukkan kebesarannya. Wardaqimi kadu min ayatina, itu adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah ajaba yang menakjubkan. Jadi setelah Allah menceritakan, nih Allah turunkan Al-Quran, nih Allah jadikan segala sesuatu di muka bumi, nih aku kuasa untuk membuat semua permukaan bumi ini tandus. Lalu bagaimana mungkin kita tidak takjub ketika Allah menjadikan itu semua? Lalu dengan sekedar cerita Ashabul Kahfi itu, kecil buat Allah mah gitulah. Lalu mereka dikejar-kejar oleh musuh-musuh mereka, lari ke gua. Ini dia pelajarannya. Mudah-mudahan kita bisa hafalkan hari ini. Idh awal fityatu ilal kahfi faqad. Ini yang nanti kita akan pelajari. Kenapa doanya seperti ini? Idh awal fityatu, ingatlah. Ketika Ashabul Kahfi itu berdoa kepada Tuhannya. Apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Masya Allah. Sudah hafal semua ya? Berarti kita udah hafal 2 ayat, Bu ya? Ayat pertama sama ayat terakhir. Cakep. Tinggal 8 ayat lagi. Cuman 8 hari selesai. Insya Allah. Itu mah sepotong Bu Sufi, id awal fityatu ilal kahfi faqalu. Eta mah gampang lah ngapalinnya ya. Mari kita lihat Ibu rahimakumullah, kita belajar dari doanya Ashabul Kahfi. Ketika mereka berada dalam keadaan terhimpit, mereka dalam keadaan dikejar-kejar musuh, dalam keadaan sulit. Lalu mereka berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Rabb kami, atina, berikan kepada kami, ini dia. Rabbana atina, ini Bu, kalau kita minta milladunka, apa tadi maknanya? Apa tadi maknanya? Dari sisi engkau. Apa tadi maknanya kalau dari sisi Allah itu maknanya apa? Tidak ada pihak lain yang mampu memberikan hal tersebut. Itu artinya. Jadi kita meminta rahmat dari Allah karena hanya Allah yang bisa memberi rahmat. Gak ada yang lain. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Apa itu rahmah? Secara lughah, secara bahasa, rahmah itu suplemen penentu. Jadi kalau ada mundina masakan mah kayak garam lah gitu Bu. Masakan enak banget, tapi tadi uyahan enak gak? Rahmat itu adalah yang menentukan nanti kita tuh bisa masuk surga atau tidak. Kita bawa pahala banyak, tapi kalau nggak ada rahmat Allah, kita nggak bisa masuk surga. Yang kita minta itu adalah rahmat dari sisi Allah. Artinya apa? Hanya Allah yang bisa memberikan rahmat. Maka ketika dalam keadaan seperti ini, seperti yang dialami oleh Ashabul Kahfi, pelajarannya buat saya, hanya kepada Allah kita layak meminta pertolongan. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Kesana kemari orang gak bisa membantu kita, udah sujud kepada Allah. Min ladunka, ya Allah, minta dari sisi engkau. Bukan dari suami, bukan dari orang tua, bukan dari anak, bukan dari dokter, bukan dari tetangga, bukan dari presiden, tapi min ladunka, dari sisi Allah. Kalau yang kita minta dari sisi Allah, maka kualitasnya adalah kualitas dari sisi Allah. Anak kita minta dari sisi Allah yang baik. Surat Al-Imran ayat berapa tadi? 38. Kita minta dari sisi Allah. Bukan karena pinternya, gurunya, hebatnya, sekolahnya, mahalnya, SPP. Enggak, min ladunka. Maka yang harus kita deketin,
Ketika kita meminta, ya Allah aku minta rahmat dari sisi Engkau, jadi yang harus dideketin siapa? Allah. Ketika kita berdoa Rabbana hablana Rabbi habli min ladzunka dzurriyyatan thayyibatan, minta anak yang baik dari sisi Allah, jadi siapa yang harus kita deketin? Allah. Itu maknanya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, tunjukkan kami dalam segala urusan kami petunjuk yang rasyada, yang lurus, yang ajak, yang benar. Urusan kita tuh banyak banget. Banyak banget. Urusan dunia kita, urusan ibadah kita, urusan mendidik anak, urusan melayani suami, urusan bertetangga, urusan pekerjaan, urusan berorganisasi. Kita minta sama Allah supaya Allah memberikan petunjuk, supaya kita bisa menyelesaikan perkara-perkara itu dengan baik, dengan lurus, sesuai dengan petunjuk Allah. Min amrina rasyad. Saya pernah baca juga, wahai lana min amrina rasyada, itu maknanya adalah Allah yang memberikan petunjuk supaya kita melakukan segala sesuatu secara sempurna. Jadi kalau kita tidak mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah, boleh jadi kita melakukan sesuatu, dia tidak akan jadi ad-darul akhirah. Di akhirat, di dunia, kita tidak akan mendapatkan apa-apa karena pekerjaan kita enggak sempurna. Wahai lana min amrina rasyada. Mari kita belajar dari Ashabul Kahfi. Ketika mereka berada dalam keadaan terhimpit, mereka pasrah kepada Allah. Dan mungkin ini kan ceritanya kalau saya baca di tafsir, ketika mereka akan memasuki gua. Jadi ketika mereka akan memasuki gua, mereka yang meminta kepada Allah rahmat dan kesempurnaan petunjuk untuk urusan mereka. Maka kemudian qadarullah bi'idznillah, Allah tidurkan mereka puluhan tahun, kemudian Allah bangunkan lagi. Ibu rahimakumullah, kesimpulannya kalau menurut saya, kenapa kita harus menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat. Di satu hadis disebutkan 10 ayat pertama, di hadis lain disebutkan 10 ayat terakhir. Karena di dalam surat Al-Kahfi ini, kita diingatkan kepada nikmat terbesar adalah Al-Quran. Kalau kita ikuti semua yang ada di dalam Al-Quran, kita imani, kita amalkan semuanya, maka insya Allah kita akan terhindar dari fitnah Dajjal. Karena kalau itu kita ikuti semua petunjuk Al-Quran, maka kita akan berada pada kekuatan iman yang gak akan tergoda oleh fitnah Dajjal. Berikutnya adalah di ayat 1-10 Allah memperlihatkan kekuasaannya yang sangat luar biasa, sehingga ketika kita mengimani kemahakuasaan Allah, pada saat yang bersamaan kita akan menjadi orang yang tawadhu di hadapan Allah. Kita akan menjadi orang yang sangat bergantung kepada Allah. Kita akan menjadi orang yang sangat melemahkan diri di hadapan Allah dan mengagungkan kebesaran Allah. Yang terakhir, ibrah tadabur dari Al-Kahfi ayat 1-10, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat cerita Ashabul Kahfi. Mintalah rahmat dari sisi Allah. Mintalah petunjuk kepada Allah supaya Allah menyelesaikan semua urusan kita dengan sempurna. Supaya Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk mengerjakan segala perkara dengan baik, dengan lurus, dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu rahimakumullah, semoga tidak memuaskan apa yang saya sampaikan. Kalau puas ibu nggak akan nyari ilmu lagi.